Silakan ikuti cerita receh kami dan jangan lupa subscribe YouTube kami dan jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih, salam sayang bagi yang sudah subscribe, jangan lupa dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman di mana saja berada? Senang sekali saya Munafri dapat menjumpai Anda semua dalam acara kumpul-kumpul bareng teman-teman disabilitas Netra Center. Kali ini saya bersama teman-teman. Di sebelah saya ada Rusdin. Di sana ada Nuriman. Hai. Dan di sana lagi ada Aisyah Nahru. Pak Arifin nih, apa ini? Arifin, saya pegang kamera. Ada Pak Arifin juga. Pak Arifin. Iya. Jadi sore ini kita mau sharing-sharing nih tentang pengalaman masing-masing. Kan di sini kan ada yang low vision, ada yang total, ada yang total setengah. 2000. Totalnya 70.000. Iya, jadi 150. berbicara masalah total, teman saya ini yang satu, ini orangnya total. Dia sama sekali tidak bisa melihat, tetapi dia punya lari yang sangat kencang. Bahkan dia bisa berjalan layaknya orang normal pada umumnya. Saya mau tanya itu, ada nggak pengalaman-pengalaman tuh? Oh, ada. Pengalaman ceritakan itu. dulu. Saya tuh kalau berjalan, yang penting di situ tidak halangan apa-apa. Saya terus lanjutkan berjalan. Terus ketika ada motor, tinggal raba-raba saja di mana motor. Kalau ada perempuan, sudah teruskan jalan. Kalau ada perempuan tembak. Apa, no? Tembak. Apa? Pertanyaannya sekarang, pernah nggak jatuh di got? Kalau jatuh di got jangan tanya. Jatuh di kotoran pun pernah. Wah, bahaya juga. Bukan ini. main di kotoran manusia lagi. Bahaya Bang Rusdin ini, jadi sudah pernah jatuh. Walaupun dia pernah jatuh, tapi dia tidak pernah tobat berjalan. Kita biar jatuh harus bangun kembali. Iya. Kalau kita jatuh kamu tidak bangun ulang, berarti kita betul-betul tidak mau berusaha. Baik. Kalau begitu saya mau ke Nuriman dulu. Nuriman, Bang Nuriman, bagaimana pengalaman Anda ketika Anda menjadi seorang tunanetra gitu? Pengalaman saya, Pengalaman berjalan gitu. pengalaman Yang berjalan. saya tahu ini Bang Nuriman ini walaupun tunanetra begini tapi aktif gitu. Kamu terlalu kepo, kamu terlalu tahu. Iya juga Bukan sih begitu. Sharing-sharing aja gitu. Nah, Ya, bagaimana kira-kira? Coba ceritakan dulu. untuk apa nih berjalan, pengalaman yang pahit atau Ya, pengalaman yang pengalaman manis yang pahit ini? ketika berjalan gitu. Ada nggak pernah jatuh di got atau jatuh di mana gitu? Pengalaman pahitnya ya pernah jatuh di got. Nah, pernah Kira-kira jatuh di got itu tahun berapa? tahun 2022. Oh, Masih baru-baru guys. berarti beliau pernah terjatuh di got ya guys ya. Tapi alhamdulillah gotnya got yang tidak punya air sih, itu keuntungannya. Iya. Gotnya masih kering. Oke. Jadi tidak terlalu parah. Apa pengalaman hidup yang bisa menginspirasi teman-teman di luar sana? Pengalaman hidup saya yang bisa menginspirasi untuk teman-teman di luar sana, Iya. karena saya netranya juga bukan dari lahir, netranya nanti besar juga. Pengalaman yang saya rasakan semenjak tidak melihat, semenjak menjadi netra, pengalaman yang pahit itu yang ketika ada orang mengolok-ngolok, ketika ada orang yang mencaci maki. Pengalaman pahit itu. Nah, pengalaman pahit itu bisa saya tentang dengan suatu kelebihan saya. Salah satu kelebihan saya, Mbak urut sih, Mbak pijat. Nah, saya potong cerita. Tadi kan kakak bilangnya kalau kakak itu baru tunanetranya. Apa yang bikin kakak semangat supaya bisa bangkit kembali begitu? Yang bikin semangat saya terutama orang tua, keluarga, dan teman-teman semua, teman-teman disabilitas atau teman-teman seperjuangan lah begitu. Pacar ada? Pacar ada. Siapa namanya? Oke, Kamu skip. kepo aja. Kita barangkali Pak Arifin ada pengalaman Kita yang ke Pak pengen Arifin di. dulu. Ya, Pak Arifin. Ya, bagaimana pengalaman Pak Arifin ketika misalnya berjalan menyusuri jalan gitu Pak? Pernah nggak terjatuh gitu? Kalau saya punya pengalaman itu kalau jatuh itu sering jatuh, bahkan pernah jatuh tertimpa kayu begitu. Jadi saya itu jatuhnya saya melewati jembatan begitu, kayunya sudah agak lapuk, Kemudian saya kecoblos di situ, jatuhnya tertimpa kayu, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa.
tetap juga bisa bangkit berjalan kembali. Bapak tunanetranya dari sejak kapan? Saya tunanetra umur 19 tahun. Jadi pas saya usia remaja ya, orang bilang masih remaja umur 19 tahun saya mengalami cacat begitu. Apakah di dalam hatinya Bapak siapa yang membuat Bapak semangat menjalani hidup sampai sekarang? Saya itu banyak yang support, yang selalu mengingatkan saya supaya tidak putus asa, semangat. Pertama kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, baik itu yang teman-teman sebelum tunanetra maupun teman-teman setelah saya tunanetra. Saya memiliki teman-teman banyak tunanetra dan dia sering memberi masukan bahwa jangan berputus asa. Jadi saya tetap semangat dengan teman-teman. Saya sering sharing berbagi tentang berbagi pengalaman. Teman-teman menganjurkan supaya tidak putus asa dengan keadaan yang seperti ini menjadi tunanetra. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Hebat sekali ya Pak Arif ini ya, luar biasa pengalaman hidup beliau, ternyata sangat menginspirasi gitu. Sama juga dengan baik. Saya mau bertanya lagi kepada teman saya yang satu ini. Kalau ini nih tidak kalah hebatnya lagi nih. Masya Allah, Dan tidak dia juga guys, cukup tidak. dikenal di mana-mana nih guys. Untuk Ibu besar. Aisyah ini, setahu saya dia juga seorang Korea ini. Saya mau bertanya ini, bagaimana sih cara menghafal Al-Qur'annya gitu? Caranya kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas, insya Allah pasti kita akan hafal. Pertama kalau kita mau menghafal itu harus membutuhkan ketenangan dulu. Seperti kita menghafal itu tengah-tengah malam bagus, terus tidak banyak orang begitu yang mengganggu. Atau kalau kita menghafal kita hindari yang bisa dihindari gitu. Begitu sih. Oke, coba tes. Saya mau tanya dulu, pernah nggak jatuh ketika berjalan gitu? Kalau jatuh pernah, tapi ya namanya kehidupan, kalau pasti jatuh pasti bangkit lagi tuh gitu. Nah, iya, saya pernah dapat informasi Ibu Aisyah ini juga seorang pesepeda ya, walaupun dia tidak melihat, tapi dengan penglihatannya yang luar biasa ini, yang sedikit sekali ini, beliau bisa bersepeda gitu, walaupun cuma di bayangan. Itu kira-kira gimana? Pernah nggak ada pengalaman nabrak atau gimana itu? Kalau pengalaman ada nabrak. Biasa kalau orang sementara berdiam diri saya tabrak karena kan saya tidak lihat toh. Jadi kalau saya tuh hanya bisa melihat sebatas kalau orang bergerak saja. Jadi kalau benar motor itu motor parkir diam-diam kasihan saya tabrak. Oh, seperti itu. Jadi begitu ceritanya. Hebat juga ini Bu Aisyah sebenarnya. Jadi beliau ini punya kelebihan dan dia juga ini selain bisa mengaji dan pasti semuanya sudah tahu. Ya. Beliau punya kelebihan lain juga. Oke, saya bertanya lagi. Baiklah, jadi seperti inilah ya bincang-bincang kami bersama teman-teman disabilitas netra. Sebelum dicukupkan, saya bertanya satu. Ya, silakan. Siapa yang memotivasi Anda? Apakah pacar atau keluarga ataukah? Silakan jawab. Baik, ya, jadi pertanyaan ini saya ingin ditujukan kepada teman-teman semua. Aisyah. Yang memotivasi saya ya otomatis orang-orang terdekat saya, keluarga saya, kakak saya, otomatis semua orang yang saya sayangi yang memotivasi saya, begitu ceritanya. Kalau Pak Arifin, siapa yang memotivasi Anda gitu Pak? Ya. Yang memotivasi Bapak gitu sehingga bisa maju? Oke, kalau yang saya kan sudah berkeluarga, jadi istri saya terutama motivasi saya, ada anak saya, termasuk keluarga saya, saudara-saudara saya dan orang tua saya. Baik. Untuk Nuriman, siapa yang memotivasi Anda sehingga sampai sekarang Anda bisa maju dan bangkit gitu dari keterpurukan sebagai disabilitas netra? Buat saya pertanyaan Anda terlalu kepo. Silakan dijawab. Jadi saya perkenalkan Sudah tadi. Sudah kembali tadi saya Oke, kita pamit di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kurang aja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Aisyah undur diri. Jangan lupa di subscribe. Bye bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.